Cerita sampul One Piece yang misterius dan terkadang mencerahkan telah kembali ke manga, dan entry pertama yang terbaru mengungkap misteri lain di Pulau Wano yang mungkin menjadi saksi kembalinya Kaido. Penulis Eiichiro Oda dikenal karena mengemas setiap chapter manga dengan banyak informasi sedemikian rupa sehingga tidak semuanya bisa dimuat di halaman manga tradisional One Piece. Dan dilihat dari awal cerita sampul baru di chapter 1109, negeri Wano memiliki lebih banyak hal untuk dijelajahi pembaca. Arc manga One Piece terbaru, Egghead Island, telah menyertakan pertarungan epik sekaligus penting untuk plot dari periode waktu dan lokasi berbeda di dunia One Piece yang terdefinisi dengan sangat baik. Meskipun para penggemar baru-baru ini menghabiskan waktu yang lama di Arc Wano, yang merupakan kisah terpanjang dari seri ini hingga saat ini, Oda sudah memiliki tamasya lain di Pulau Wano tersebut untuk dibagikan kepada para pembaca. Cerita sampul One Piece berikutnya dimulai di chapter 1109 dengan gambar sisa pangkalan Onigashima Kaido di bawah air. Bersama dengan sisa-sisa daerah kuno Wano, tidak ada karakter yang ditampilkan dalam gambar tersebut, tetapi ada banyak rahasia dan orang-orang yang tersisa di Wano yang dapat menjadi fokus cerita sampulnya. Cerita sampul Oda seringkali memberikan petualangan ringan untuk karakter yang ditemui Luffy di masa lalu. Seperti contohnya cerita sampul chapter 1069 yang dimulai dengan menjelaskan asal-usul kelompok ilmiah Mets, hingga sampul chapter 1078 yang menggambarkan terbentuknya Neo Mets baru. Dan cerita sampul dari chapter baru kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Ini dimulai dengan sampul chapter 1109 dengan gambar kubah tengkorak besar Onigashima yang sekarang berada di dasar Laut Wano. Diperkirakan setelah Momonosuke memindahkannya, beberapa sisa-sisa jahat dari masa lalu masih ada. Terakhir kali penggemar melihat markas operasi Kaido, markas itu mendarat tepat di luar ibu kota bunga Wano setelah Momonosuke berhasil memindahkannya dari pukulan raksasa Gear 5 Luffy. Serangan itu mengalahkan Kaido dan membebaskan negeri Wano yang telah menderita di bawah pemerintahan Kaido dan Orochi selama bertahun-tahun. Selama pertarungan di Onigashima, Kaido dan Big Mom dikalahkan dan dipaksa jatuh ke dalam lubang lava negeri Wano yang mungkin dekat dengan tempat Onigashima sekarang berada. Dunia One Piece dikejutkan dengan kekalahan Kaisar Laut Kaido dan Big Mom. Butuh upaya besar dari sekitar selusin petarung terbaik seri ini untuk akhirnya mengalahkan mereka dengan memaksa mereka berdua keluar dari Onigashima dan jatuh jauh ke dalam lubang lava negeri Wano. Sedikit informasi, Oda Sensei tipikal mangaka yang tidak suka membunuh karakter. Beberapa di antaranya selamat dari nasib yang sama. Cerita sampul chapter 1109 mungkin membuktikan jika para Yonko sudah mati, tapi mungkin Oda berfokus pada sesuatu yang lebih penting untuk saga terakhir One Piece daripada berfokus ke Kaido dan Big Mom. Sebelum Luffy, Law, dan Kid meninggalkan Wano untuk memulai petualangan berbahaya berikutnya, mantan Shogun Wano, Kozuki Sukiyaki, mengungkapkan bahwa senjata kuno Pluton tersembunyi di bawah negeri Wano yang sekarang. Penyembunyiannya memperlihatkan sebagian besar negeri Wano zaman dulu terendam air, persis di mana bekas markas Kaido sekarang berada. Pluton dan dua senjata kuno lainnya kemungkinan besar akan memiliki peran penting dalam cerita One Piece, yang merupakan sebuah misteri yang diharapkan dapat dieksplorasi oleh cerita sampul baru. Senjata kuno dan rumor mengerikan tentang kekuatan mereka pertama kali diperkenalkan selama Arc Alabasta. Sejauh ini, hanya satu senjata yang sudah diperlihatkan dalam seri ini yaitu Poseidon dari Pulau Manusia Ikan. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan makhluk terbesar di lautan, Raja Laut, saat ini berada pada Putri Duyung Shirahoshi. Senjata Uranus masih belum terungkap. Pluton, sebuah kapal perang raksasa yang mampu menciptakan kehancuran massal, masih tersembunyi di bawah negeri Wano saat ini. Namun, hal itu kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Pluton adalah senjata kuno yang sama yang diburu krokodil dan diyakini disembunyikan di Alabasta. Robin menjadi orang yang mengetahui kebenaran dari keberadaan Pluton dari mantan Shogun Wano, Kozuki Sukiyaki, dan dia menceritakan kepada anggota topi jerami lainnya, sebuah rahasia yang juga didengar oleh Keribu yang sangat licik. Kini, banyak sekali karakter One Piece yang mengetahui keberadaan senjata kuno tersebut. Hanya sedikit orang yang mengetahui persis lokasinya. Tapi salah satu dari sedikit orang tersebut kemungkinan akan muncul di cerita sampul chapter baru jika berkisar pada senjata kuno Wano. Selain nasib akhir Kaido, Big Mom, dan senjata kuno Pluton, cerita sampul baru One Piece di Wano mungkin juga menampilkan sekutu Luffy yang banyak dikira sudah mati. Anggota Sword dan mata-mata semi-efektif,
X-Drake terakhir terlihat terluka parah setelah pertarungan di Onigashima dan tidak lagi muncul dalam cerita sejak saat itu. Karakter favorit penggemar seperti Yamato dan Red Scabbard yang masih hidup mungkin juga memiliki peran dalam cerita sampul berikutnya. Meski cerita sampul chapter 1109 tidak mendalami salah satu subjek atau karakter yang telah saya sebutkan tadi, tapi kemungkinan besar akan memberikan konteks yang lebih menarik untuk perjalanan Luffy selanjutnya, yang terus berkembang seiring dengan rasa takjub yang didapat penggemar dari serial tersebut. Namun, kita hanya bisa mengetahui secara pasti setelah chapter One Piece karya Eiichiro Oda berikutnya dirilis untuk mengungkap apa yang terjadi setelah Onigashima tenggelam. Dunia One Piece yang ditampilkan di serial ini sama sekali berbeda dengan dunia nyata. Pemerintah dunia mengendalikan sebagian besar dunia, yang secara publik ketahui. Pemerintah dunia dipimpin oleh 5 tetua, namun diam-diam mereka ternyata diperintah oleh Imu. Laut Biru mendominasi permukaan dunia, kumpulan air laut yang dipisahkan menjadi 4 kuadran yaitu North Blue, West Blue, East Blue, dan South Blue. Sebidang tanah sempit yang dikenal sebagai Red Line mengelilingi planet ini dan berfungsi sebagai benua tunggal. Red Line membagi 2 lautan menjadi 4 perairan berbeda. Satu lautan menciptakan 2 perairan, East Blue dan South Blue, sedangkan lautan lainnya menciptakan North Blue, West Blue. Bagian bumi lainnya adalah kepulauan besar yang seluruhnya terdiri dari pulau-pulau. Namun ada teori di internet yang menyatakan bahwa dunia One Piece tidak selalu seperti ini. Ada benua lain yang dihancurkan yang menunjukkan dunia pasca apokaliptik oleh pemerintah dunia yang menggunakan senjata kuno. Teori tersebut didukung dengan peristiwa yang terjadi di One Piece Chapter 1089. Menurut teori yang beredar di Reddit, kerajaan Lulusia dihancurkan tanpa jejak oleh Imu setelah penggerebekan oleh Chipperpol di Onigashima dan kemudian dihapus dari sejarah, yang berdampak terjadinya banjir secara global di dunia. Gempa bumi dan kenaikan permukaan air dilaporkan terjadi di seluruh dunia 6 hari setelah pulau itu menyusut menjadi lubang besar di lautan. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa hal ini terjadi, banyak yang berasumsi bahwa ini ada hubungannya dengan nasib akhir Lulusia. Banyak yang percaya bahwa pulau itu dihancurkan oleh senjata kuno Uranus, dan jika hal itu pernah dilakukan sebelumnya, itulah yang mungkin dialami oleh kerajaan kuno di masa lalu. Tentu saja, penggunaan energi secara besar-besaran akan menyebabkan permukaan air laut meningkat hingga seluruh benua terendam. Alternatifnya, pemerintah dunia mungkin bertugas mengubur bumi di dalam air. Untuk menutupi kesalahan mereka, 20 kerajaan pendiri mungkin telah mengambil alih senjata kuno dan menggunakannya untuk menghancurkan wilayah di dunia yang terhubung dengan kerajaan kuno. Mereka juga bisa saja menghapus informasi mengenai periode yang dikenal sebagai abad kekosongan, abad di mana pemerintahan dunia belum terbentuk, sehingga menunjukkan fakta bahwa dunia One Piece yang sekarang adalah hasil dari dampak bencana banjir yang disebabkan oleh kekuatan senjata kuno. Karena tidak ada penjelasan lain bagaimana Imu bisa menghancurkan seluruh pulau dalam hitungan menit. Penjelasan paling akurat adalah penggunaan senjata kuno. Jika senjata kuno dan naiknya permukaan laut saling terkait, hal ini bisa mengungkap banyak hal tentang bagaimana alam semesta One Piece dibangun. Senjata kuno akan membutuhkan sumber kekuatan kuno, seperti Mother Flame milik Vegapunk. Mother Flame dapat dijadikan senjata atau digunakan dalam senjata kuno yang mampu memusnahkan seluruh pulau dalam sekejap dengan menghujani targetnya dengan laser. Setelah pemusnahan, tidak ada tanda-tanda target yang tersisa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika pemerintah dunia memperoleh kekuasaan, mereka menghancurkan hampir setiap negara di bumi untuk mempertahankan kendali, yang pada akhirnya membangun Red Line dan melenyapkan benua-benua lain. Jika teori ini benar, Luffy mungkin harus melawan pemerintah dunia, tidak hanya untuk menyelamatkan kebebasannya tetapi juga untuk menyelamatkan seluruh dunia.